Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Daily Street Project. Video kali ini gue akan mereview dan membahas kiriman foto yang di-reject dengan banyak alasan di platform Shutterstock. Dari Park Nuna dengan alamat email ikarimadani@gmail.com. Ini adalah konten saya dengan alasan reject paling banyak. Entah seharusnya gimana nulis deskripsinya. Terima kasih sebelumnya bang, sudah mau berbagi ilmu. Dan ini lampiran fotonya. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Ikari Madani sudah ngirim foto buat dibahas dan sama-sama kita pelajari hari ini. Kalau kita lihat foto di sini, ada banyak wajah, tulisan-tulisan seperti nama toko, bahkan ada alamat di mobilnya. Ini berarti foto-foto tersebut mengacu pada kategori penggunaan editorial. Sedangkan kalau kita lihat deskripsi yang dikirim oleh Kak Ikari Madani ini mengacu pada kategori penggunaan komersial karena nggak dikasih keterangan tempat dan waktu di deskripsinya. Gue menyarankan untuk kontributor baru sebelum upload foto ke Shutterstock, sebaiknya pahami dulu apa itu foto komersial dan foto editorial karena ini mengacu pada hak atau kebijakan penggunaan dan izin atau hak cipta. Untuk penjelasan lengkap mengenai foto komersial dan editorial, gue udah pernah buat pembahasannya. Teman-teman bisa lihat di video ini setelah video ini selesai. Nah, nanti di bagian akhir akan gue kasih tahu juga nih solusi untuk foto ini supaya insya Allah bisa approve ke Shutterstock. Tapi sebelum ke solusinya, kita bahas dulu alasan-alasan yang ada pada foto ini. Yang pertama, intellectual property atau kekayaan intelektual. Kalau teman-teman mendapat penolakan karena intellectual property, itu berarti foto yang teman-teman upload memasukkan karya orang lain, seperti foto, lukisan, dan patung. Bahkan merek dagang dan desain mobil pada foto ini juga termasuk dalam intellectual property. Kalau teman-teman dapat penolakan karena alasan intellectual property, bikin kategorinya editorial aja. Semua hasil karya orang lain nggak boleh dimasukkan ke dalam kategori komersial, kecuali teman-teman punya izin dari pemilik karya dengan membuat property release. Yang kedua, ada sensitive information. Kalau foto teman-teman ketolak karena alasan sensitive information, itu berarti foto yang diupload ke Shutterstock berisi informasi yang sensitif. Shutterstock sendiri menjelaskan informasi sensitif itu seperti nomor rekening keuangan, nomor ID pemerintah, nama orang, alamat real estate, alamat email, nama pengguna, media sosial, nomor telepon, dan tanda tangan. Nah, dalam kasus foto di sini, informasi sensitif yang nggak bisa diterima Shutterstock adalah alamat rumah pada mobil dan nomor telepon pada etalase warung. Secara penggunaan editorial, alamat rumah dan nomor telepon yang terpampang jelas ini bisa diterima. Tapi kalau mau dimasukkan ke penggunaan komersial, perlu adanya perubahan pada nomor telepon. Contohnya, gunakan nomor telepon placeholder seperti angka dalam urutan berurutan, misalnya 111 222 3333. Selanjutnya, nomor yang terlihat seperti nomor telepon asli kayak gini akan ditolak untuk informasi sensitif. Alasan ketiga ada translation required. Kalau foto teman-teman kena penolakan translation required, ini berarti terjemahan bahasa Inggris diperlukan untuk teks non-Inggris yang muncul di foto. Untuk teks non-Inggris dalam jumlah kecil, wajib dikasih terjemahan bahasa Inggris di deskripsinya. Contohnya kayak di foto ini. Ini gue kutip dari blog Shutterstocknya langsung. Kalau gambar ini mau disubmit dengan judul Grey Door in Beijing aja, itu akan ditolak. Karakter Cina yang terlihat dalam foto ini perlu terjemahan bahasa Inggris di deskripsinya supaya foto ini bisa diterima untuk penggunaan komersial. Contoh lainnya foto ini. Kalau di deskripsinya cuma Russian Polish Street Font aja tanpa terjemahan bahasa Inggris dari tulisan Rusianya, itu akan ditolak. Tapi kalau deskripsinya begini, Russian Polish Street Font, translation Polish, press the button and wait for an answer. Tulisan Rusia di kanan ini berarti Polish dan tulisan Rusia di kotak merah ini berarti press the button and wait for an answer. Ini akan diterima sebagai penggunaan komersial. Nah, Shutterstock sendiri juga ngejelasin kalau foto teman-teman menampilkan teks non-Inggris dalam jumlah besar kayak foto ini nggak bisa diterima untuk penggunaan komersial karena nggak mungkin juga kan kita tulis terjemahan dalam jumlah besar di deskripsinya. Sama seperti foto kiriman ini ya, di sini terdapat teks dalam jumlah besar yang terekspos kamera. Ini yang harus diingat baik-baik. Pastikan teman-teman memberikan terjemahan akurat dari teks non-Inggris apapun yang muncul di foto teman-teman. Terjemahan harus ditambahkan ke deskripsi. Kalau teman-teman nggak bisa memberikan terjemahan, coba hapus teks di post produksi atau editing. Nah, kalau foto teman-teman berisi teks non-Inggris dalam jumlah besar atau teks Inggris dalam jumlah kecil tanpa terjemahan di deskripsinya, itu nggak bisa diterima untuk penggunaan komersial, tapi bisa diterima untuk penggunaan editorial. Kalau gua sih daripada capek-capek capek edit tulisannya di editing atau cari terjemahan tulisannya, lebih baik dibikin editorial aja.
Alasan keempat, visible trademark. Kalau foto teman-teman mendapat penolakan visible trademark, artinya foto yang teman-teman submit ke Shutterstock terdapat logo atau merek. Contohnya bisa kita lihat foto kiriman ini. Di sini terlihat jelas ada logo di mobilnya dan logo di etalase warung. Untuk penggunaan komersial, ini butuh property release supaya bisa diterima. Nah, untuk solusinya, teman-teman bisa mengeditnya dulu menggunakan Photoshop atau sejenisnya untuk menghapus merek apapun yang ada di foto tersebut. Tutorial cara menghilangkan logo ini udah pernah gue buat juga ya. Teman-teman bisa lihat videonya setelah video ini selesai. Tapi kalau teman-teman gak mau capek-capek ngedit, teman-teman bisa memilih untuk menjadikannya sebagai foto editorial. Dari alasan-alasan penolakan foto ini, sebagian besar masalahnya ternyata ada pada kebijakan penggunaan dan hak cipta. Kalau dari segi teknisnya sih nggak dikomplain ya sama Shutterstocknya. Yang umum itu kan karena masalah fokus dan noise. Secara komposisi dan point of interestnya nggak ada masalah ya menurut gua. Pas gue liat foto ini, langsung paham kalau foto ini tuh bercerita tentang apa. Jelas banget kok komposisi leading lainnya mengarahkan mata kita pada mobil ini. Jadi untuk masalah fokus emang aman. Cuma yang menurut gua ganggu di sini editing warnanya yang terlalu kontras, bahkan membuat artifak pada langitnya. Bisa lihat perbedaan foto di sini yang sebelum diedit dan sesudah diedit. Ini sebenarnya bisa aja kena penolakan karena noise atau artifak. Gue menyarankan buat teman-teman ketika edit foto sebatas exposure aja, seperti brightness, kontras dan lainnya itu edit tipis-tipis aja. Hindari juga saturasi warna yang berlebih. Apalagi untuk foto yang secara kategori penggunaannya itu editorial, harus sealami mungkin. Kayak yang udah dibilang tadi ya, paling kalau emang perlu editing, edit tipis-tipis aja. Oh iya, satu lagi yang perlu dihindari untuk foto penggunaan komersial, hindari foto wajah yang terekspos kayak gini, apalagi banyak orang. Solusinya kalau dapat foto seperti ini lagi, ya dibikin editorial aja. Sekali lagi mau ingetin ke teman-teman semua yang belum paham apa itu komersial dan editorial, bisa lihat video ini ya. Solusinya sih, karena sebagian besar masalahnya pada kebijakan, penggunaan dan hak cipta, fotonya dibikin editorial aja. Dan untuk deskripsinya begini. Nama kota dan tanggal boleh diganti sesuai kota dan tanggal pengambilan gambar Kak Ika Rimadani. Nah, itu tadi penjelasan dari alasan-alasan yang menyebabkan foto dari Kak Ika Rimadani ini ditolak beserta solusinya. Buat teman-teman yang fotonya mau direview juga, boleh kirim ke email dailystreetpro@gmail.com dengan format sebagai berikut. Atau teman-teman bisa lihat di deskripsi video ini. Sekian untuk video kali ini. Like dan share supaya teman-teman yang lain pada tahu. Komen bagi yang mau bertanya. Dan subscribe bagi yang belum. Karena gue selalu membuat konten-konten bermanfaat seputar jual foto atau video di Shutterstock dan agensi microstock lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.